Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangoswari TV, kembali lagi dengan saya Mila Hajirotima di Kabar Bangoswari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lampes. Saya Kang Rus. Saya Kang Heri. Saya tertarik dengan gerakan kalau saya manggilnya Abah sih, atau Kang Heri, tapi lebih familiar Abah. Bah, gimana ceritanya, Bah? Terus ceritanya ini nutrisi Bang Bara kan udah lamanya, berapa tahun, terus prosesnya seperti apa? Proses Bang Bara itu dari awal kita bikin tuh udah 3 tahun mungkin, Kang Rus. Dari 3 tahun tuh, dari mulai kita bikin 1 liter ya, dikocok pakai itu apa, pakai botol aqua. Oh iya. Terus kita dicoba, akhirnya ada permintaan masyarakat, terus diemplot, dicoba di mana, Babakan Peteuy dulu tuh kan. Terus setelah dibagikan Peteuy, oh ini bagus, akhirnya kita cari kompan. Pertama beli kompan, jerigen. Beli jerigen pertama 100 biji, ya, karena uang kita terbatas. Nah, semakin sini saya riset terus, saya terus ke lapangan, saya terus demplot. Akhirnya kita udah mendapatkan apa, ada panen. Oh, hasil panen bagus. Ya kita kan semakin semangat. Hasil karya kita bisa diterima di para petani dan para petani bisa membantu, tapi kita terbentuk dengan permodalan. Gitu Kang Rus. Nah, dari sana kita riset dari mulai bikin nutrisi Gumasep, terus pertama bukan Gumasep, dulu PR, pupuk rakyat. Oh iya. Iya kan, pupuk rakyat. Pakai galon dan pakai galon, pupuk rakyat pakai galon dulu, galon bekas aqua karena kita tidak ada modal. Nah, setelah itu pindahlah ke kebun namanya pupuk Gumasep, Bang Bara Bedas. Nah, dari sana kita riset lagi, bikin asam umat, ya. Nah, maju. Nah, kita terus nemuin Bupati Bandung. Respon Pak Bupati gimana awal-awal? Ya, respon Pak Bupati awal-awal mungkin karena saya tim suksesnya ya. Dia ketawa, tidak ada respon, hanya coba dilanjutkan aja Kang Heri, Lama-lama mungkin di sini Pak Bupati melihat hasil daripada demplot kita yang di mana, di Bojong Kunci dulu ya. Dapat 10 ton per hektar itu padi. Akhirnya semakin sini ya kita setelah Pak Bupati percaya dan Pak Bupati paham atau Pak Bupati dengar dari sendiri dari para petani, Pak Bupati hanya manggil kita, memberikannya itu modal tadi 500 juta. Biar kamu bisa jalan di Kang Heri, kasih modal. Yang penting saya bantu petani untuk ketahanan pangan. Ini programnya Pak Presiden. Kamu harus bantu, bukan bantu saya, tapi bantu para petani. Saya yang akan bantu jalan. Yang ini yang lebih besar di sini andil dalam masalah pupuk Gumasep ini Pak Bupati. Dari mulai support dananya, support menyupport kita terus, memberikan kita lebih semangat lah sama Bupati itu. Jadi Pak Bupati terus-terusan. Nah, saya juga semakin sini, semakin riset saya semakin lebih diperketat atau lebih akademis ya. Karena kenapa? Ini membawa nama harum Kabupaten Bandung. Ini membawa nama baik Pak Bupati Bandung. Kalau seandainya ini jelek, tidak jelas, berarti Pak Bupati Bandung bisa tercoreng juga gara-gara Bang Bara bikin pupuk yang tidak bagus ya. Makanya saya pertahankan ini riset, karena bukan masalah petaninya aja, tapi membawa nama baik Bupati itu tersebut. Gitu Kang. Nah, ini ke Bah, sebenarnya visi, cita-cita apa sih sebenarnya, kan sebagai putra daerah Kabupaten Bandung yang punya potensi gitu kan. Nah, sebenarnya kan kegelisahan apa yang waktu itu bisa menciptakan? Nah, jadi kegelisahan waktu itu Pak, saya main ke Bandung, terus ada lihat kakek-kakek mau beli pupuk jam 6 sore. Masa orang kecamatan A ya, kecamatan B kan nggak boleh. Tapi sampai karena dia butuh pupuk sampai malam-malam nyari pupuk. Masa kita Indonesia seperti ini dulu ya, waktu 2 tahun ke belakang nih, masa waktu kelangkaan pupuk. Akhirnya saya
tergugah hati saya. Ya sudahlah, ilmu yang dapat saya sekolah tuh mau saya baktikan juga kepada masyarakat. Saya akan bikin pupuk. Nah, akan bikin pupuk organik. Tapi kata rumor di luar bahwa pupuk organik itu harus untuk jadi organik harus nunggu 3 tahun. Nah, ini hitungan 3 tahun dari mana ini? Nah, menurut saya ya. Merubah tanah itu dari mana? Apakah ini hanya kamuflase biar yang namanya organik tidak jalan? Akhirnya coba saya bikin. Dan saya niat bikin pupuk untuk di Kabupaten Bandung untuk membantu para petani Kabupaten Bandung biar bisa sejahtera, biar bisa mengorganikan lagi tanamannya dan bisa lagi penghasilannya melimpah, terus pupuknya murah gitu kan. Jangan sampai petani-petani mencari pupuk kelabakan keluar, kan tidak etis ya, gitu kan. Nah, kegugasan di sana waktu tidak ada pupuk, lihat kakek-kakek itu beli pupuk tidak ada, itu aja Kang. Nah, selanjutnya Kang, ini karena kan saya juga bergerak di anak muda, nih kira-kira harus bagaimana nih menghadapi situasi seperti ini di bidang pertanian anak muda? Nah, bagi anak-anak muda, anak Indonesia, NKRI harga mati ya kalau buat kita ya. Bangkitlah anak muda untuk menjadi generasi, untuk menjadi patriot ketahanan pangan. Anak muda tuh menjadi patriot. Bergurulah kepada senior-senior kalian, kepada kakek-kakek kalian tentang bertani. Ayo kita bangkitkan dengan bertani, bertani pakai organik. Tapi ini anak muda jangan takut bahwa bertani itu pasti kaya, asal kitanya mau. Asal kitanya mau bertani, jangan sampai dulu makan bertani gengsi, kotor, dibilang rendah. Padahal petani itu pahlawan ketahanan pangan itu petani. Ya terus. Maka kita sebagai kaula anak muda untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dulu untuk dijajah sama negeri luar. Kita sekarang menjadi patriot ketahanan pangan, menjadi menjadi pahlawan lah, menjadi pahlawan untuk ketahanan pangan, untuk memberikan makan kepada adik-adik kita, kepada ibu-ibu kita, kepada kakak-kakak kita atau warga negara Indonesia, dan kalau bisa ekspor keluar juga kita untuk pangannya, itu Kang. Jadi anak muda harus tetap bertani, bangun, bangkit. Jangan ke kota ya. Jangan ke kota, ngapain ke kota? Mau jadi geng motor? Bener, jadi geng motor. Maaf ya, bukan masalah kita melecehkan geng motor tuh, ya, tapi kebanyakan dari sini ke kota pulangnya tidak jelas Kang. Karena di sana harus makan, tidak punya tempat tinggal, akhirnya jadi robah. Ya, orang yang tadinya jadi berusaha karena tertekan dengan keadaan, gitu kan? Bukan menyalahkan orangnya, tapi tertekan dengan keadaan orang-orang itu. Lebih baik kelolalah kampungmu, hidupkanlah kampungmu, bercocok tanamlah. Kamu pasti kaya, kamu pasti bisa makan, kamu pasti bisa merdeka, bener gak? Jadi intinya anak muda harus bantu orang tuanya yang punya lahan, gitu kan, untuk bertani. Nah, kebetulan kita juga bisa support, ya kan? Iya, support. Kebetulan kan Pak Bupati support untuk anak muda. Pak Bupati paling nggak suka bilang di depan Pak Bupati bilang, aduh saya Pak nganggur, tidak ada kerja. Itu Pak Bupati pasti ketawa. Kalau kata Bupati urusan modal ayah di orang, urusan kebijakan ayah di orang, banges disiapkan tupan enak ya, bisa pinjamkan tanpa jaminan dari Pak Bupati. Oh, betul non. Yang penting naik tuh gawe aja Bupati itu. Ulang nyebutkan saya nganggur tapi tidak gawe, pasti bakal nganggur terus. Banyak pegawaian. Nah, Pak Bupati sering ngomong gitu Kang. Ya gitu ya, teman-teman, walaupun pembicaraannya sebentar gitu kan, tapi punya daging untuk anak muda mah gitu, milenial mah. Ya gitu, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua, terutama untuk anak muda untuk kembali bertani, ya bertaninya kembali ke kampung lah daripada di kota ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kalau kalian betul-betul bertanggung jawab terhadap Indonesia sebagai anak muda atau anak bangsa, bangkit. Ada keberanian untuk bercocok tanam, untuk membangkitkan ketahanan pangan. Terima kasih. Salam Bang Barabedas. Demikianlah kabar Bangun Sore kali ini. Kita akan kembali di kabar Bangun Sore berikutnya. Saya Mila Hajar Hotimah beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.